Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali saya Elsa Adelia dapat menemani Sobat On Air dalam bisik bincang-bincang asik hari ini. Tentu saja dengan tema yang sangat relevan dengan perkembangan zaman, yaitu transformasi teknologi masa depan penyiaran di era digital. Seperti yang kita ketahui, teknologi telah mengubah banyak aspek kehidupan kita, termasuk dunia penyiaran. Dari era radio analog hingga kini menghadapi dominasi platform digital, tantangan dan peluang terus berkembang. Bagaimana seorang penyiar radio, khususnya RRI Palu, beradaptasi, berinovasi, dan tetap relevan di era digital ini. Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, telah hadir bersama kita seorang narasumber yang tidak hanya berpengalaman, tetapi juga berada di garda terdepan dunia penyiaran. Tamu kita hari ini adalah sosok yang sudah lama berkecimpung di dunia penyiaran. Perjalanannya dimulai sejak sekolah saat ia sudah aktif bersiaran di radio swasta di Kota Palu. Setelah lulus SMA, beliau bergabung di salah satu radio swasta dan menjadi penyiar terkenal. Tahun 2006, ia berhasil bergabung dengan RRI Palu. Setelah melewati tes yang sangat ketat, hingga kini ia terus aktif sebagai penyiar, penulis naskah drama radio, voice over artist, dan juga master of ceremony. Beliau adalah seorang penyiar RRI, khususnya di Pro 1. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sambut Kak Maria Immaculata Triastuti. Halo Kak Maria. Halo Elsa. Selamat datang Kak Marini dan terima kasih telah hadir bersama kita hari ini. Sama-sama. Baik, sebelum kita masuk ke diskusi utama, mungkin Kak Marini bisa menyampaikan salam atau pandangan awal tentang tema kita hari ini. Ya, baik, terima kasih Elsa dan seluruh penonton begitu ya, pemirsa kita pada kesempatan hari ini. Terima kasih saya sudah diundang dalam kegiatan on air yang luar biasa. Saya sangat senang berada di sini karena melihat begitu banyak anak-anak muda yang kreatif, yang luar biasa, yang saya yakin bahwa yang seperti ini insya Allah nanti semuanya akan sukses dan akan berhasil. Ya, amin ya. Dan baik, kalau berbicara tentang media, tentang perkembangan ya daripada dunia penyiaran saat ini, kita tidak bisa menafikan bahwa dunia penyiaran saat ini udah semakin maju dan udah semakin berkembang, Elsa. Dan kami nih sebagai pelaku siaran terus mengikuti itu, dan memang itu merupakan tuntutan. Kita nggak boleh stuck berada di situ aja, tapi memang kita benar-benar harus mengikuti perkembangan adanya informasi teknologi ini. Ya, jadi betul. Seperti itu. Sama seperti kita semua nih yang ada di sini ya. Jadi bagaimana kita memberikan informasi. Jadi informasi bukan hanya melalui radio saja misalnya, tapi kita juga bisa melalui sekarang kan ada banyak tuh podcast ya semacam itu, kemudian tayangannya bisa melalui YouTube juga ya, bisa melalui vlog juga. Jadi semakin luas lah. Jadi tergantung dari mana bagaimana kita bisa menggunakan ataupun menjadi orang yang benar-benar bisa menggunakan informasi itu sendiri seperti itu. Jadi sekarang kan udah banyak medianya nih, termasuk ya kita sekarang ini. Iya. Gitu Elsa. Terima kasih Kak Marini atas pandangan awalnya tentang tema kita hari ini. Ya, begitu seperti yang kita ketahui kan teknologi digital memang membawa banyak perubahan, termasuk dunia penyiaran. Nah, menurut Kak Marini, bagaimana teknologi digital ini mengubah cara RRI menyampaikan siaran kepada masyarakat? Baik, mungkin banyak yang bingung, masih bingung begitu ketika nama saya Maria kok dipanggil Marini gitu. Ya, dan memang kalau di radio itu saya jelaskan sedikit ya Elsa ya. Kalau di radio itu kan kita punya nama yang namanya nama udara begitu ya.
Jadi ya seperti itulah kita penyiar. Kalau kita punya nama yang asli, kita punya nama nickname, benar nama udara gitu nama istilahnya. Jadi seperti itu. Dan kalau berbicara tadi itu ya, bagaimana RRI menyikapi ini? Kaitannya dengan informasi teknologi. Jadi memang di dunia penyiaran saat ini sekali lagi kita nggak bisa menutup mata begitu ya. Ketika RRI hadir di tahun 1945 sama dengan kemerdekaan Republik Indonesia ini, memang pada saat itu RRI mungkin hanya dengan alat yang seadanya saja ya, ada pemancar, kemudian ada mic, ada mikrofon gitu ya, ada apa sih namanya, alat siaran yang pada saat itu mixer masih sangat sederhana. Nah sampai dengan saat ini kita harus beriring waktu perkembangan itu terjadi ya, perkembangan itu terjadi. Jadi dari tahun 1945 sampai dengan saat ini RRI terus berbenah ya, konvergensi media itu yang dilakukan oleh RRI. Makanya RRI itu selalu ada begitu ya, selalu ada karena berdampingan dengan sejarah nih. Sepertinya RRI tidak bisa dihilangkan karena berdampingan dengan sejarah. Dan kenapa saya mengatakan RRI berdampingan dengan sejarah? Karena RRI lah yang mengudarakan begitu pertama kali pada saat itu Soekarno-Hatta membacakan teks proklamasi. Jadi seperti itu. Dan alhamdulillahnya bahwa RRI sampai dengan saat ini terus berbenah dan bisa mengikuti perkembangan yang ada. Seperti itu. Tentu saja ya, dengan perubahan seperti ini pasti ada tantangan yang harus dihadapi. Bisa tidak Kak Marini ceritakan sedikit apa saja tantangan terbesar yang dialami RRI Palu dalam beradaptasi dengan teknologi digital? Oke. Kalau berbicara tentang tantangan itu sebenarnya banyak ya. Tapi itu tadi, kita harus optimis nih. Kita harus optimis untuk terus mengatakan bahwa kita harus bisa. Nah, kemarin di RRI Palu juga sempat keterbatasan SDM. Ya, SDM. Jadi dengan SDM yang bisa dikatakan kalau menurut saya untuk sebuah stasiun radio itu masih sangat kurang. Kenapa? Karena RRI sendiri itu bukan hanya satu siaran aja, satu program aja, tapi yang perlu diketahui adalah RRI itu punya beberapa program. Ya, saya sebutkan aja nih. Yang pertama itu ada program 1, kemudian ada program 2, program 3 itu di Jakarta ya, siaran berita nasional, kemudian ada program 4 dan juga channel 5. Jadi seperti itu. Jadi dengan beberapa program ini RRI memang benar-benar harus memiliki SDM yang cukup dan mumpuni. Seperti itu. Dan alhamdulillahnya sekarang ini itu sudah dijawab dengan begitu banyaknya penerimaan ya, orang-orang kreatif yang sesuai dengan ilmu yang dimiliki. Jadi alhamdulillah sekarang ini udah mulai banyak nih anak-anak muda yang bergabung ya untuk bisa memajukan RRI, untuk bisa membuat program-program yang kreatif, artinya yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya. Selain tantangan, kan ada juga adaptasi untuk membuka peluang agar bisa berinovasi. Apa aja sih inovasi terbaru yang dilakukan RRI Palu untuk memastikan siaran tetap relevan di era digital sekarang ini? Oke. Jadi dengan berkembangnya informasi teknologi ya, RRI juga tidak menutup mata. Kenapa? Karena kita RRI kalau hanya audio aja itu bakal ketinggalan ya, itu bakal ketinggalan. Jadi terus berbenah dengan berbagai usaha, diantaranya adalah RRI sekarang udah punya yang namanya RRI Digital. Oke, jadi nanti teman-teman bisa download ya, jangan lupa download di handphone masing-masing. Jadi itu namanya RRI Digital. Jadi di sana nanti bisa melihat ataupun bisa mendengarkan RRI di seluruh Indonesia. Ya, jadi di sana ada RRI Palu termasuk RRI Palu termasuk program 1, program 2, ada
pokoknya semua lengkap. Ada musik di sana, ada informasi, ada berita, ada podcast. Jadi seperti itu. Dan kemudian RRI Palu pun itu tidak hanya audio saja. Nah, jadi kita lebih melebarkan sayap untuk bisa ke siaran kanal YouTube audiovisual. Jadi sekarang kalau misalnya tidak ada alasan nih untuk tidak mendengarkan RRI. Iya. Jadi ketika tidak punya radio, itu bisa mendengarkan ataupun bisa melihat melalui menonton melalui YouTube, melalui RRI Net ya. Jadi RRI sekarang sudah, menurut saya sudah sangat luar biasa, dan saya bangga menjadi orang RRI karena RRI terus berbenah dan terus mengikuti perkembangan zaman. Wah. Jadi buat Sobat On Air nih yang mau mendengarkan siarannya RRI, boleh menginstal aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun App Store. Jangan lupa ya. Pokoknya YouTube-nya juga di ini ya, di subscribe ya. YouTube-nya juga di subscribe dan IG-nya juga di follow. Bener. Nah, dengan inovasi seperti ini, bagaimana Kak Marini melihat respon audiens terhadap konten RRI saat ini? Apakah ada pergeseran pola konsumsi atau tidak? Sejauh ini kita melihat ini ya, artinya mungkin nih bagi sebagian pendengar kita yang terus mengikuti perkembangan teknologi. Ini sudah sangat bersyukur begitu. Kenapa? Karena ada yang biasanya kemarin saya sempat siaran kebetulan pendengar ini dia lagi berada jauh dari Indonesia. Dia berada di Taiwan. Pada saat itu. Tiba-tiba dia menelpon ikut program di RRI. Dan dia mengatakan, "Halo, RRI Palu," gitu. "Oh iya, dari siapa?" gitu. Saya lupa namanya. Dia dari Taiwan. Jadi, "Oh ya, ini dari mana?" Saya dari Taiwan. Kebetulan sangat kangen dengan tanah air, khususnya Palu. Gitu. Saya sempat mendownload pada saat itu RRI Play waktu itu ya. Jadi dia mendengarkan RRI Play dan kemudian disitulah muncul rasa rindu dia untuk mendengarkan lagu-lagu. Kan kita punya program 4 untuk lagu-lagu daerah gitu kan. Jadi disitulah dia mendengarkan, oh ya, di luar negeri pun ternyata saya bisa mendengarkan RRI. Saya bisa mendengarkan lagu-lagu daerah di mana saya berasal. Khususnya di Palu. Jadi selain itu juga itu tadi RRI kan tidak hanya didengarkan melalui frekuensi. Misalnya untuk teman-teman yang nggak punya radio di frekuensi bisa mendengarkan melalui handphone, bisa mendengarkan melalui itu tadi aplikasi RRI digital. Seperti itu. Jadi memang masukan-masukan daripada tanggapan daripada pendengar kita ya, alhamdulillah sampai dengan saat ini RRI sangat membantu begitu. Dimanapun mereka berada, RRI tetap bisa didengarkan. Jadi tidak ada alasan untuk pendengar tidak mendengarkan RRI karena RRI terus beradaptasi dan berinovasi. Oke, jadi sekali di udara tetap di udara. Iya, tetap sekali di udara tetap di udara. Nah, setelah tadi kita bahas soal audiens, nah di tengah perubahan ini, bagaimana penyiar seperti Kak Marini itu merancang dan menyampaikan konten agar tetap menarik bagi pendengar modern? Memang kita sebagai penyiar ini tantangannya sangat banyak, sangat luar biasa. Jadi ketika kita mau bersiaran, kita memang benar-benar harus memberikan yang terbaik. Ya, memberikan yang terbaik. Kemudian sebagai seorang penyiar kita nggak ada persiapan begitu ya. Jadi ketika kita on air, kita akan sejam lagi misalnya, atau jangankan sejam ya, misalnya besok kita akan bersiaran nih. Jadi hari ini saya harus memikirkan nih, besok ada topik apa ya, ada isu apa ya yang bisa saya sampaikan kepada pendengar kita. Seperti itu, jangan sampai kita terlihat bodoh begitu ya. Itu sangat nggak boleh. Jadi kita sebagai penyiar ini benar-benar harus mengasah pengetahuan, harus banyak-banyak membaca gitu ya. Banyak-banyak
googling ya, searching, ya. jadi itu persiapannya. Jadi memang kita nggak boleh tertinggal. Jangan sampai kita ketika ditanya nanti kita nggak tahu nih, kayak gitu. Karena di luar sana orang beranggapan bahwa Mari ini seorang penyiar pasti dia tahu deh informasi Iya, ini. informasi terbaru. Nah, paling tidak kita menyampaikan ataupun memberikan edukasi ya kepada seluruh pendengar kita. Dan memang dalam sebuah setiap program itu kita punya yang namanya tim kerabat kerja. Ya, dalam setiap program kita punya tim kerabat kerja. Jadi saya sebagai penyiar saya tidak bekerja sendirian. Jadi saya punya yang namanya bagian teknisi. Saya di situ dibantu juga oleh teman-teman pengarah acara, ada gatekeeper. Super. Jadi kita menjadi satu kesatuan nih, seperti itu. Jadi memang benar-benar ketika tampil kita memang harus bekerja sama. Kerjasama. Seperti itu. Jadi dirapatkan dulu nih kalau misalnya ada program, jadi kita tidak asal-asal aja begitu untuk langsung on mic begitu, enggak. Harus ada persiapan. Ada persiapan. Nah, jadi seperti yang dikatakan Kamar ini tadi, Sobat On Air, seorang penyiar itu harus bisa banyak riset, literasi, dan harus bisa juga prepare sebelum melakukan siaran. Nah, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sekarang kita bicara soal masa depan nih, Kamar ini. Menurut Kakak, bagaimana masa depan penyiaran radio tradisional di tengah dominasi platform seperti Spotify dan YouTube? Memang agak bersaing ya, memang agak bersaing. Tapi saya yakin dan percaya bahwa radio ini punya pangsa pasar tersendiri. Ya, punya pangsa pasar tersendiri. Saya tidak pernah merasa bahwa wah nih bersaing dengan platform lain misalnya begitu ya. Karena kita percaya bahwa RRI ini punya pendengar gitu. Punya peminat, ada segmentasinya begitu. Jadi sangat harus optimis. Jadi di tengah gempuran yang luar biasa ini, jadi kita tetap optimis bahwa RRI masih didengarkan dengan berbagai usaha yang sudah dilakukan. Karena kenapa? RRI radio ya, khususnya di radio itu bisa didengarkan di mana saja. Elsa berada di kamar mandi pun bisa mendengarkan radio gitu kan, di kendaraan gitu bisa mendengarkan radio. Tapi kalau misalnya yang lain-lain mungkin agak sedikit terbatas. Iya, terbatas. Ya kan? Jadi seperti itu Elsa. Jadi ya itu tadi bahwa walaupun di tengah gempuran yang ada, RRI punya pangsa pasar tersendiri. Seperti itu. Dengan kita mendengarkan radio juga tanpa perlu ada tanpa perlu ada jaringan, kita bisa langsung mendengarkan radio. Seperti itu. Di era yang serba cepat ini, penyiar juga harus beradaptasi. Nah, menurut Kak Marini, apa yang harus dilakukan seorang penyiar agar tetap relevan dan berkembang di era digital ini? Seorang penyiar mau nggak mau itu harus berkembang ya, harus berkembang. Jadi seorang penyiar itu nggak boleh berdiam, menutup diri, itu nggak boleh ya. Jadi memang benar-benar tuntutan dari seorang penyiar ini kita harus membuka diri, kita harus banyak-banyak membaca, kemudian kita harus banyak tahu ya, banyak bergaul juga, apalagi di luar sana kan di zaman sekarang ini, kalau kemarin-kemarin mungkin apa sih penyiar itu? Iya, apa sih penyiar itu? Penyiar itu menghasilkan nggak sih? Kan seperti itu ya. Tapi sekarang enggak, Elsa. Sekarang ini seorang penyiar itu bisa menghasilkan sesuatu yang banyak lah selain cuan misalnya kan. Sekarang kan penyiar-penyiar ini kan semakin banyak, semakin dicari ya, dicari. Jadi sudah menjadi profesi, sudah menjadi pekerjaan yang bisa menghasilkan. Jadi jangan lagi menganggap bahwa penyiar itu nggak ada apa-apanya. Jangan ya. Gajinya kecil lah. Enggak, Anda jangan salah. Banyak kerja sampingan padahal ya seorang penyiar. Ya. Karena ketika kita sudah menjadi seorang penyiar, insya Allah nanti kita akan bisa menjadi, itu nanti akan
kalau kita semakin belajar gitu, kita bisa menjadi seorang MC gitu ya, Master of Ceremony, kemudian kita bisa menjadi moderator, apalagi voice over seperti itu, kita bisa menjadi seorang penyanyi. Nah, itu bisa semua. Jadi jangan menganggap bahwa menjadi seorang penyiar itu adalah sesuatu yang remeh-temeh begitu. Jadi saya yakin juga teman-teman anak-anak komunikasi ini nanti insya Allah bisa menuju ke sana, bisa menjadi seorang penyiar yang profesional, di mana ketika kita menjadi profesional, insya Allah pemasukan kita juga bisa profesional. Amin. Gitu. Baik, seperti itu tadi ya Kak. Sebagai penutup ini, apa pesan Kak Marini untuk generasi muda yang ingin terjun ke dunia penyiaran, terutama di era digital ini? Seperti yang saya katakan tadi ya, bahwa dunia penyiaran itu sekarang tidak kecil, tapi dunia penyiaran itu sangat luas. Jadi ketika sudah memilih bahwa saya masuk untuk menjadi seorang penyiar, maka bersiap-siaplah untuk menjadi bintang, ya. Karena kenapa seorang penyiar itu bisa dikatakan dia juga selebriti, gitu ya, selebriti. Karena orang nanti akan mendengarkan dia ketika di radio, dan dia nanti akan dicari gitu. Wah, ini kok suaranya bagus ya, dia siapa gitu. Pasti kan orang akan penasaran. Oh, ternyata orangnya ini gitu. Oh, ternyata dia ya yang sering tampil seperti itu. Jadi jangan malu, jangan ragu untuk menjadi seorang penyiar. Jadi ketika ada rasa-rasa ingin, kok saya bisa ya, saya ingin tampil seperti penyiar A misalnya, saya kayaknya bisa deh seperti dia. Jadi kita harus percaya, ya, kita harus percaya. Nah itu dia, sebagai seorang penyiar yang paling penting itu adalah percaya diri. Jadi ketika kita sudah percaya diri, insya Allah kita bisa akan lebih mengasah lagi, dan kita bisa tampil di depan semua orang, dan di situ kita akan merasa hebat. Jadi hebat bukan berarti bahwa kita jumawa begitu, bahwa ternyata enggak. Jadi di situ kita bisa, wow, ternyata seperti ini. Kita bisa memberikan sesuatu yang terbaik kepada audiens yang ada di hadapan kita. Kita menjadi seorang moderator, kita bisa menjadi seorang host, kita bisa didengarkan di mana saja kita berada. Itu adalah satu kebanggaan buat kita. Ya, itu suatu kebanggaan. Apalagi misalnya selain menyiar, kita bisa menjadi voice over, suara kita didengar di mana-mana. Bangga nggak nih? Bangga pastinya. Bangga ya. Jadi itu. Jadi banyak-banyak belajar. Kalau misalnya udah tahu skill kita, ingin terjun ke dunia penyiaran, silahkan. Ya. Jadi pokoknya jangan ragu. Kita nggak boleh pesimis, kita selalu optimis untuk terus berkembang, untuk terus mencari sesuatu yang baru, ya, apalagi dengan perkembangan teknologi saat ini. Jadi jangan ragu untuk terus belajar. Jadi belajar tidak harus kalau dulu kan kita belajar harus di kelas, gitu kan, enggak. Ya. Jadi banyak-banyaklah searching, banyak-banyaklah googling. Jadi belajar dengan teman, saling bertanya, saling memberi masukan. Itu sesuatu yang menurut saya itu sesuatu yang baik, sesuatu yang mudah, tapi sangat luar biasa untuk ilmu yang kita dapatkan. Oke, jangan ragu untuk menjadi seorang penyiar. Seperti itu, Sobat On Air, jangan ragu. Ya, sebenarnya ini pertanyaan yang tidak ada di dalam sini, Kak. Ini pertanyaan pribadi. Pertanyaannya, gimana sih caranya mengatasi gugup dan gimana caranya membangun kepercayaan diri? Soalnya saya sendiri merasakan sangat sulit gitu membangun kepercayaan diri. Padahal sebagai seorang penyiar kan kita hanya di belakang layar, tidak di depan kamera seperti itu. Bagaimana cara mengatasi? Kalau kita penyiar radio nih, kalau dulu memang ya Elsa, kita itu ada di belakang layar. Di belakang. Tapi dengan perkembangan teknologi sekarang itu nggak berlaku lagi. Jadi memang benar-benar kita harus tampil. Kita harus siap dimanapun kita berada. Kita harus siap dengan siaran YouTube. Kita harus siap dengan bersiaran di luar gitu ya. Bersiaran di luar ini kita tidak hanya berada di dalam box gitu ya, di dalam suatu ruangan, enggak. Kita bisa bersiaran di mana saja. Jadi memang percaya diri itu harus benar-benar bisa dibangun dengan
Nah, ini biasanya seperti ini Elsa kalau saya sering berhadapan di depan kamera, bukan kamera tapi di depan cermin. Oh, cermin. Bisa juga di depan handphone misalnya ya. Kalau misalnya kita berada di suatu acara yang kadang-kadang dalam suatu acara itu kan biasanya banyak orang nih. Kok tiba-tiba saya kok saya nggak enak-enak begitu kan? Biasanya seperti itu. Itu perasaan yang wajar. Perasaan yang wajar. Tapi ya itu tadi kita harus kamu bisa Rin. Oke, selalu tersenyum, tenang, kamu bisa. Bismillah. Banyak doa. Kayak gitu. Itu aja sih kuncinya. Selalu berusaha tarik napas ketika kita mau tampil, tarik napas, jangan lupa berdoa, itu yang paling penting. Setelah itu kita maju, insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar. Bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih Kak atas Gampang jawabannya. Iya. Terima kasih banyak kepada Kak Marini atas wawasan yang sangat berharga. Dari diskusi ini, kita belajar bahwa teknologi bukanlah ancaman, tetapi peluang besar bagi dunia penyiaran untuk terus berkembang. Dengan inovasi yang tepat, radio tetap bisa menjadi media yang relevan di era modern. Terima kasih juga kepada para pendengar yang telah mengikuti acara ini dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di Bisik bincang-bincang asik selanjutnya, dan selamat melanjutkan aktivitas Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak.